Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Indriani dengan nomor induk mahasiswa 1930206104 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya dengan kedua rekan saya. Perkenalkan, saya Clara Lestari dengan nomor induk mahasiswa 1930206115. Saya Alika Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 1930206105. Ini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi integral Riemann. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama di sini mengenai integral Riemann. Jadi integral Riemann di sini ditemukan oleh Bernard Riemann yang dimana dalam cabang matematika dikenal sebagai analisis real. Merupakan definisi ketat pertama integral sebuah fungsi dalam sebuah selang. Meskipun integral Riemann tidak cocok untuk banyak kegunaan teoretis, integral ini merupakan salah satu integral yang paling mudah untuk didefinisikan. Di sini jika limit harga mutlak P menuju 0, sigma n I sama dengan 1, mi delta xi dengan limit harga mutlak P menuju 0, sigma n I sama dengan 1, mi delta xi, maka integral dengan batas atas B bar, batas bawah A, fx dx sama dengan infimum U dalam kurung PF, dan integral batas atas B, batas bawah A bar, fx dx sama dengan supremum L dalam kurung PF. Di mana infimum dan supremum di sini diambil dari semua partisi P dari A, B. Jika integral batas atas B bar, batas bawah A, fx dx sama dengan integral B, batas bawah A bar, fx dx, maka dikatakan F terintegralkan Riemann, di mana AB atau F anggota RAB ditulis dengan notasi integral A batas bawah A batas atas B fx dx. Yang selanjutnya di sini ada sifat-sifat dasar integral Riemann. Jadi bagian ini membahas mengenai sifat-sifat integral Riemann, di antaranya keunggulan nilai integral dan kelinearan semua fungsi terintegral Riemann. Di sini ada teori 2.2. Jika F anggota dari RAB, maka nilai integralnya tunggal. Di sini kita akan membuktikan bahwa F anggota dari RAB A1 sama dengan A2. Di sini yang pertama diberikan sembarang bilangan anggota besar dari 0, misalkan A1 dan A2 keduanya nilai integral Riemann fungsi F. Maka A1 nilai integral fungsi F pada AB, maka terdapat bilangan C1 besar dari 0. Sehingga untuk setiap partisi P, yaitu A, X0, X1, X2, sampai kepada Xm sama dengan B, C1, C2, C3, sampai dengan Cn. Pada AB dengan sifat harga mutlak P1 kecil dari delta 1, berlaku untuk harga mutlak dalam kurung P1, F dikurang A1 kecil dari Pi per 2. Maka di sini A2 nilai integral fungsi F pada AB terdapat bilangan C2 besar dari 0, sehingga untuk setiap partisi P, yaitu A sama dengan X0, X1, X2 sampai Xn, dan B sama dengan C1, C2, C3 sampai dengan Cn pada AB dengan sifat harga mutlak P2 kecil dari delta 2 yang berlaku. S P2F dikurang A2 kecil dari Pi per 2. Dipilih delta sama dengan min delta 1, delta 2. Akibatnya jika P sembarang partisi pada AB dengan sifat harga mutlak P di sini lebih kecil dari delta yang berlaku, maka P kecil dari delta 1 dan P kecil dari delta 2. Yang mana akibatnya yaitu harga mutlak F dalam kurung PF dikurang A1 kecil dari C per 2. Dan harga mutlak S, Pi, F dikurang A2 kecil dari F per 2. Maka lebih lanjutnya yaitu harga mutlak A1 dikurang A2 sama dengan harga mutlak A1 dikurang S dalam kurung PF ditambah S, PF dikurang A2 kecil dari sama dengan harga mutlak A1 dikurang S, PF ditambah SPF dikurang A2 kecil dari sama dengan harga mutlak S, PF dikurang A1 ditambah harga mutlak S, PF dikurang A2, kurang dari Pi per 2 ditambah F per 2, yang dimana mendapatkan hasil epsilon.
Karena epsilon sembarang bilangan positif, maka dapat disimpulkan A1 sama dengan A2. Di sini dinyatakan bahwa koleksi semua fungsi yang terintegral Riemann, yaitu R, AB adalah ruang linear. Selanjutnya ada teorema 2.2, yang dimana berisi jika F, G anggota dari R, AB, dan A sembarang bilangan real, maka F ditambah G anggota dari R, AB adalah R integral batas atas B batas bawah A, F ditambah G, X dx. Yang dimana di sini R integral batas atas B batas bawah A, Fx dx ditambah R integral batas atas B batas bawah A, Gx dx. AF anggota dari R, AB, dan R integral batas atas B batas bawah A, AF x dx sama dengan AR integral batas atas B batas bawah A, Fx dx. Di sini kita akan membuktikan jika diketahui F ditambah G anggota dari R, AB diberikan sembarang bilangan epsilon besar dari 0. Karena F anggota dari R, AB, maka terdapat A1 sama dengan R integral batas atas B batas bawah A, Fx dx. Dan untuk delta 1 besar dari 0, sehingga untuk setiap partisi P1 pada AB dengan sifat harga mutlak P1 kecil dari delta 1, maka berlaku harga mutlak S dalam kurung PF dikurang A1 kecil dari epsilon per 2. Karena di sini G anggota dari RAB, maka terdapat A2 sama dengan R integral batas atas B batas bawah A, Fx dx. Dan delta 2-nya besar dari 0, sehingga untuk setiap partisi P2 pada AB dengan sifat harga mutlak P2 kecil dari delta 2 berlaku harga mutlak S dalam kurung PF dikurang A2 kecil dari epsilon per 2. Di sini dipilih delta sama dengan min delta 1, delta 2. Akibatnya jika P sembarang partisi pada AB dengan sifat harga mutlak P kecil dari delta berlaku P1 kecil dari delta 1, yang akibatnya di sini harga mutlak S dalam kurung PF ditambah G dikurang A1 per A2 sama dengan harga mutlak P sigma NI dikurang sama dengan 1 F ditambah G I1 XI dikurang XI kurang 1 dikurang A1 dikurang A2 yang menghasilkan P sigma NI sama dengan 1 F C1 dalam kurung XI dikurang XI min 1 ditambah G C sama, dalam kurung XI dikurang XI kurang 1 dikurang A1 dikurang A2, yang dimana menghasilkan P sigma NI dikurang 1 F ditambah G C dalam kurung XI dikurang XI kurang 1 ditambah C sigma NI sama dengan 1 G C1 XI dikurang XI kurang 1 dikurang A1 dan dikurang A2. Di sini kecil dari sama dengan P sigma NI dikurang sama dengan 1 F C1 dalam kurung XI dikurang XI min 1 dikurang A1 ditambah P sigma NI dikurang 1 G C I dalam kurung XI dikurang XI min 1 dikurang A2. Kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, yang dimana di sini menghasilkan epsilon. Maka di sini hasil akhir terbukti F ditambah G anggota dari R, AB, dan R integral batas atas G batas bawah A dalam kurung F ditambah G X dx sama dengan R integral batas atas B batas bawah A Fx dx ditambah R integral batas atas B batas bawah A Gx dx. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu integral riemann atas dan integral riemann bawah. Nah, di mana primum dari anggota dari KB LPF dinyatakan dengan integral dengan batas atas B batas bawah A bar Fx atau integral B A bar F dinamakan integral riemann bawah fungsi F pada selang AB. Kemudian untuk infimum P anggota PAB LPF dinyatakan dengan integral BA Fx dx atau integral dengan batas atas B batas bawah A F dinamakan integral riemann atas fungsi pada selang AB. Nah, fungsi dikatakan terintegral riemann pada selang AB jika integral B A bar Fx dx sama dengan integral dengan batas atas B bar batas bawah A Fx dx. Nah, dalam hal ini fungsi terintegral
Riemann pada sela AB, integral Riemann atas atau yang sama dengan integral Riemann bawah dinamakan integral Riemann fungsi f pada AB dan dinyatakan dengan notasi sebagai berikut. Integral dengan batas atas b, batas bawah a, fx dx, atau integral dengan batas atas b, batas bawah a, f. Nah, untuk contohnya, misalkan kita akan memperlihatkan bahwa fungsi fx sama dengan x kurang dari sama dengan x, 0 dan x kurang dari sama dengan 1 terintegral Riemann pada 0,1. Nah, kemudian ambillah Tn sama dengan himpunan dari 0, 1 per n, 2 per n, dan seterusnya hingga ke 1. Maka Mk sama dengan K min 1 per n, Mk sama dengan K per n, K sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga ke n. Kemudian untuk LPF sama dengan sigma Nk sama dengan 1, Mk Xk dikurang Xk min 1 sama dengan sigma Nk sama dengan 1, K min 1 per n, 1 per n sama dengan 1 per 2, 1 min 1 per n. Kemudian untuk U, Fp sama dengan sigma N, K sama dengan 1, Mk Xk min 1 sama dengan sigma Nk sama dengan 1, K min 1 per n dikali 1 per n didapat 1 per 2, 1 min 1 per n. Nah, karena himpunan dari Pn di mana n anggota dari n, subset dari himpunan P di mana P anggota dari PAB, maka 1 per 2 sama dengan supremum n anggota n LPNF kurang dari supremum P anggota PAB LPF kurang dari infimum gabungan dari PF kurang dari infimum gabungan dari PNF sama dengan 1 per 2, sehingga diperoleh integral 1 0 fx dx sama dengan 1 per 2 dengan integral atas 1 bar dan batas bawah 0 fx dx. Ini berarti fungsi fx sama dengan x kurang dari sama dengan x, 0 dan x kurang dari sama dengan 1 terintegral Riemann pada 0,1 dan integral dengan batas atas 1 batas bawah 0 fx dx sama dengan 1 per 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita masuk ke integral sebagai limit. Nah, definisinya berbunyi sebagai berikut. Misalkan diberikan fungsi f real dan terbatas pada sela AB untuk setiap partisi P sama dengan himpunan dari x0, x1, x2 dan seterusnya hingga ke xn. Nah, pada AB dibentuk jumlah f di mana P sigma n i sama dengan 1, ft1, x1, x i min 1, di mana T1 titik lembaran pada subselang tertutup, x1, xi min 1, i sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga ke n. Nah, bila yang real A disebut limit SPF untuk norma harga mutlak dari P ke 0 dan ditulis limit dengan harga mutlak P mendekati 0. SPF sama dengan A jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 yang diberikan dan sembarangan pengambilan titik PI anggota dari XI min 1 XI terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian untuk semua partisi P pada AB dengan harga mutlak P kurang dari delta berlaku harga mutlak SPF bar min A kurang dari epsilon. Nah, contohnya misalkan jika integral dengan batas atas B batas bawah A f di mana fx sama dengan x pada interval AB, maka hitunglah nilai integralnya dan apakah terdapat limit dalam integral tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya f anggota CAB dan f terintegral Riemann pada AB. Misalkan P adalah partisi pada AB, pilih si I sama dengan 1 per 2, xi min 1, xi, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga ke n. Nah, kemudian SP, f di mana I sama dengan 1 per 2, sigma NI sama dengan 1, F SI delta XI sama dengan sigma NI sama dengan 1 per 2 XI plus XI sama dengan 1, XI sama dengan XI min 1 sama dengan 1 per 2 sigma NI sama dengan 1, X kuadrat I sama dengan X kuadrat I. Nah, diperoleh 1 per 2 X kuadrat N min X0 kuadrat sama dengan 1 per 2 kali B kuadrat min A kuadrat. Hasil di atas menunjukkan bahwa setiap partisi tersebut didapat F, P, F di mana C sama dengan 1 per 2 B kuadrat min A kuadrat. Nah, dari sini menunjukkan bahwa limit dengan harga mutlak P mendekati 0 SPF di mana C sama dengan 1 per 2
dikali B kuadrat min A kuadrat. Kemudian lanjut ke partisi penghalus. Nah, partisi penghalus dan penghalus bersama, misalkan jumlah elemen. Misal I sama dengan AB interval di R dan F, di mana AB mendekati R fungsi terbatas untuk setiap himpunan terbatas dari titik-titik himpunan x0, x1 dan seterusnya hingga xn, sedemikian hingga A sama dengan x0 kurang dari x1 kurang dari x2 kurang dari dan seterusnya hingga ke kurang dari xn sama dengan B, dan F berkorespondensi ke setiap partisi P dan I, maka jumlah nilai atas dan bawah dari F yang berpadan dengan partisi P didefinisikan sebagai U PF sama dengan sigma NI sama dengan 1 MI delta XI dan NI sama dengan supremum Fx, dan L PF sama dengan sigma NI sama dengan 1 MI delta XI dengan NI sama dengan infimum dari X. Nah, di mana X anggota dari XI min 1 XI delta XI sama dengan XI min XI min 1 I sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya hingga ke N. Oke, materi selanjutnya yaitu generalisasi Riemann. Konsep generalisasi Riemann. Generalisasi Riemann yang dimaksud di sini adalah ketika delta XI sama dengan XI dikurang XI min 1 terkait dengan sebuah partisi. P sama dengan A sama dengan X dengan X1 dan seterusnya hingga XN min 1. XN sama dengan B dari AB. Ada bentuk yang lebih umum yaitu delta AI sama dengan AXI dikurang AXI min 1 dengan I kurang dari sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, di mana A, AB, maka R adalah monoton naik. Inilah yang membuat kita dalam bentuk integral Riemann-Stieltjes terkait dengan sebuah fungsi monoton naik A di mana AB menjadi R. Selanjutnya partisi penghalus. Partisi penghalus dan partisi dan penghalus bersama. Misalkan partisi penghalus dan P merupakan sebarang partisi dari interval I sama dengan AB. Partisi penghalus disebut penghalusan atau refinement dari P jika P subset P. Jika diberikan dua sebarang partisi lainnya dari interval I sama dengan AB, dikatakanlah P1 dan P2 jika P sama dengan P1 gabungan P2. Pernyataan bahwa partisi P disebut penghalusan dari partisi P mengandung arti bahwa partisi P lebih halus, dengan kata lain lebih baik dari partisi P. Dalam hal ini maksudnya adalah bahwa setiap titik partisi dari P juga merupakan suatu titik dari partisi P. Selanjutnya jumlah dan integral Riemann-Stieltjes. Jumlah Riemann-Stieltjes misal I sama dengan AB interval di R dan F di mana AB menjadi bilangan real fungsi terbatas untuk setiap himpunan terbatas dari titik-titik x0, x1 dan seterusnya hingga xn, sedemikian hingga A sama dengan x0 kurang dari x1 kurang dari x2 dan seterusnya hingga kurang dari xn sama dengan B, dan A berkorespondensi ke setiap partisi P dan I dinotasikan dengan delta AI sama dengan AXI dikurang AXI min 1. Maka jumlah Riemann-Stieltjes atas dan bawah dari F terhadap A yang berpadaan dengan partisi P didefinisikan sebagai U PF sama dengan sigma NI sama dengan I NI delta XI dengan NI sama dengan supremum Fx, sedangkan L PF sama dengan sigma NI sama dengan 1 NI delta XI dengan NI sama dengan infimum Fx, di mana X elemen dari XI min 1 XI. Delta XI sama dengan XI dikurang XI min 1 dengan nilai I sama dengan 1, 2 dan seterusnya hingga nilai R. Dan yang terakhir yaitu integral Riemann-Stieltjes dari fungsi
bernilai real. Untuk menunjukkan keberadaan integral Riemann-Stieltjes dari suatu fungsi bernilai real yang berkaitan dengan jumlah atas dan jumlah bawah, serta integral atas dan integral bawah dari fungsi tersebut, diperlukan kondisi perlu dan cukup sebagai berikut. Jika limit nilai mutlak P mendekati 0, sigma NI sama dengan 1, MI delta AI, dan limit nilai mutlak P mendekati 0, sigma NI sama dengan 1, MI delta AI ada, maka nilai integral batas atas B dan batas bawah A fx dx sama dengan infimum U P FA dan integral batas atas B batas bawah A fx dx sama dengan supremum L P FA, di mana infimum dan supremum diambil dari semua partisi dari AB. Jika integral batas atas B batas bawah A fx dA x dan integral batas atas B batas bawah A fx dAx, maka dikatakan f terintegralkan Riemann-Stieltjes terhadap A yang berpadaan di AB, atau f elemen RA interval AB ditulis dengan notasi integral batas atas B batas bawah A fx dAx. F dikatakan terintegralkan Riemann-Stieltjes terhadap A di I jika ada A elemen R, demikian hingga diberikan elemen kurang lebih besar dari 0. Ada sebuah partisi P elemen dari I. Untuk semua P penghalus dari P elemen dari setiap pemilihan titik E elemen dari X I-1 XI diperoleh S P F A dikurang A kurang dari elemen. Jika A ada, maka dikatakan sebagai integral Riemann-Stieltjes dari F terhadap A. F disebut integral dan A disebut integrator. Ditulis dengan notasi integral batas atas B dan batas bawah A fx dAx.